kalau saya boleh nunjuk nih ya, untuk case ini, bagi saya presiden tetap harus tanggung jawab. Bagi saya. Untuk kasus? Untuk soal desain demokrasi yang kita inginkan, gitu. Ini kan partai-partai hegemoni, mohon maaf ya, partai-partai besar kan nggak mau kehilangan hegemoni saja. Ya. Mereka ingin menghalau partai-partai baru, jangan masuk dulu lah, karena itu mengganggu eksistensi mereka, kan itu problemnya. Luar hak angket juga kita, ya ini Bang ya, sebagai part of gerakan sipil ya, kita mempercayai bahwa tidak pernah ada presiden itu tumbang karena DPR RI-nya. Semua presiden tumbang karena gerakan sipil. Pertama saya pengen financial fair play di pemilu. Oke. Jadi nggak ada tuh orang yang bisa pakai 15M lawan 3M, nggak boleh. Pasti kalah nih yang 3M nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cawe-Cawe. Nah, di episode kali ini kita akan cawe-cawe menggali informasi terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan pada sidang 29 Februari yang lalu, di mana MK memerintahkan kepada pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, untuk merubah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Kemudian kita juga di episode kali ini kita akan cawe-cawe menggali informasi terkait dengan potensi caleg-caleg muda yang akan lolos ke parlemen. Dan sudah hadir di studio ini teman-teman saya. Yang pertama ini pengamat politik yang dari analisanya ngeri-ngeri. Musim rambutan sampai musim manggis. Semua musim ya. Tiga kali pemilu. Iya, 3 kali pemilu ya. Masih jadi pengamat. Iya. Tapi kan bagian dari sejarah. Udah panggil Sari Caniago. Siap, Bang Margi. Sehat ya? Sehat. Cawe-cawe maju terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aldo. Terima kasih udah ini panggil, sudah hadir. Ini udah juga sebenarnya, tapi gara-gara masuk PSI nggak mau dipanggil udah, dipanggilnya bro. Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia PSI, Valdo Maldini. Siap, makasih Bang Margi, Bang Pangi, namanya mirip-mirip sih. Bro Fidian ya? Tuh, Bro Fidian. Bro Valdi sehat ya? Valdo saya. Oh iya, Valdi di Bogor, Valdi Zone. Tuh kan? Ini keselio mulut. Minum dulu. Iya, benar. Ini podcast kan, jadinya nggak TV dong. Iya, benar. Oke. Bebas Ini aja. chill Kalau ya. podcast Mas santai. Oke. Kita kan ngobrol-ngobrol. Ya udah, oke. Iklan nggak ada kan? Oh nggak ada dong. Nggak Kita ada. nggak pakai iklan. Nggak Karena ada. belum ada yang pasang soalnya. Nggak perlu iklan, gedung segede ini buat apa iklan? Ngemeng-ngemeng PSI lolos nggak nih? Hah? Ngemeng-ngemeng lolos nggak nih PSI? Kita mah yakin. Sedap. Si paling yakin. Selalu yakin ya. Iyalah. Iya. Ya, kalau partai nggak punya keyakinan lolos, mending nggak usah pemilu lah. Apa yang bikin yakin? Karena kita udah kerja, caleg lengkap, C1 ada. Oke. Ya, tapi kalau kalah di politik kan, misalnya kalau nggak lolos, bukan karena kita bego, lawan lebih jago. Iya. Karena lawan ya. Hah? Karena lawan ya. Ya kita kan fair aja, kita terima semuanya. Iya. Oke, terima Tapi kasih. kita masih optimis lah. Siap. Terima kasih Bro Valdo Maldini. Dan sudah hadir bersama kita juga ini Siapa? Perwakilan dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Firdian Aurelio. Sehat Bang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ganjar Mahfud sehat? Sama kayak baterai Bang, 16%. Butuh power bank. Butuh power bank. Iya. Oke, izin saya ke udah panggil dulu ya. Iya. Udah panggil. Kok pakai izin sih podcast ini? Oh iya dong, izin dulu dong ya kan. Lalu lintasnya. Lalu lintasnya harus begitu. Putusan MK memerintahkan pembuat undang-undang nih untuk merubah ambang batas parlemen 4%. Itu keputusan yang oke atau gimana menurut Uda? Ya, kalau kita cermati itu kan memang perjuangan ide kita bersama sih sebenarnya menurut saya. Memang ada 3 ide ya. Pertama, pemilu serentak ini harus dihilangkan. Supaya dibuat saja kembali pemilunya pileg dulu, habis itu pilpres. Yang kedua adalah ambang batas parlemen. Yang ketiga adalah ambang batas presiden. 3 ini kan isu yang sebetulnya selama ini kita gugat sebenarnya. Ada problematik yang sendiri yang harus diselesaikan. Kenapa harus maksain? Ada apa sebetulnya? Misalnya tadi kita bahas tentang ambang batas parlemen 20%. Ini kan putra-putra terbaik bangsa, orang-orang terbaik itu kan nggak bisa punya potensi kesempatan yang sama. Karena akhirnya kita punya 3 calon presiden, itu udah syukur kemarin. Ada kemarin kemungkinan kan 2 kemarin dengan ambang batas 20% kan. Nah, yang kedua adalah soal pemilu ambang batas presiden 4%. Kan banyak kemudian yang jadi polemik bukan soal 1 atau 2 atau 3 atau 4% atau 7%. Tapi Bang Margi, ini soal suara terbuang ini yang sangat disayangkan. Kan jangan sampai suara yang dipilih oleh rakyat itu nggak menjadi kursi. Kan itu aja problematiknya. Jadi starting point-nya intinya di situ sebenarnya. Misalnya nih Valdo nih ada suara sekarang 56.000.
Beliau yang punya suara pribadi loh ini. Belum digabung dengan suara caleg yang lain, belum suara yang milih partai. Oke. 56.000 ini mau diapain kan nggak ada jadi apa-apa. Sementara kan ada Maksud udah PSI nggak lolos? iya kalau nggak lolos ini. Tapi saya Kongres mengatakan bahkan 200.000. Iya. Iya ada Armando 100.000. Iya, ada. Termasuk 70.000. Pak Aritan, Cynthia 60.000. Pak Aritanu 200.000 kan? Nah, misalnya termasuk istri Pak Aritanu kan ya, masuk saya. Pak Aritanu dan keluarga. Iya dan keluarga 200.000. Itu total kan keluarga, itu oke. artinya itu kan kalau 100.000 kan udah masuk caleg premium. Ya. Kalau Paldo masuk belum premium karena belum di atas 100.000. Tapi intinya sebenarnya kalau misalnya ini nggak menjadi kursi, lalu yang kemarin milih Paldo, yang milih yang lain-lain yang di atas 100.000 tuh siapa wakilnya? Berarti kan mereka harus mencari wakil baru. Udah, ini kan niat awal ambang batas parlemen adalah untuk penyederhanaan partai politik dan juga dalam rangka menciptakan stabilitas politik di parlemen kan. Itu gimana kalau niat awalnya? Nggak nyambung aja. Fragmentasinya gini. Kan memang logikanya semakin banyak partai politik, kan sistem Scott Manwaring itu kan multi partai diadu dengan sistem presidensial itu tidak kompatibel. Maksudnya makin banyak partai, makin lama ngambil keputusan, makin banyak fragmentasi politiknya, seleranya banyak. Maka sebetulnya kalau untuk menyederhanakan partai dengan sistem sekarang, apalagi dengan sistem model dulu kuota ya, sekarang kan Sunlight itu ya, dan sistem pembagian perolehan rekapitulasi suara menjadi kursi. Nggak nyambungnya gini. Buktinya di era Pak Jokowi sistem presidensial ala multipartai juga ekstrim 9 sampai 10 partai hari ini. Tapi proses pengambilan keputusannya jangankan cepat. Ada yang undang-undang dibuat hanya sekejap satu malam. Undang-undang yang istilahnya tuh saya katakan undang-undang yang ya IKN, undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK itu kan dikerjakan ya undang-undang ketok magic lah, satu malam selesai gitu. Padahal partainya banyak sekali. Tapi proses pengambilan keputusannya kan keren banget itu. Artinya sistemnya membuat siapapun yang presiden terpilih, dia akan mengakomodir partai-partai yang kalah mengusung calon presidennya supaya ada kekuatan mayoritas di parlemen. Oke. Karena partai kita tidak ada kuat secara mayoritas di parlemen hari ini. PDIP hanya 17%. Artinya tidak lebih dari 20% kan? Ya. Tidak lebih dari 20% suara. Nah, oleh karena itu memang sistem yang tadi itu membuat suara terbuang sia-sia, itu yang jadi problematik sekarang. Nah, yang kedua adalah maka usulan dari Grace misalnya PSI misalnya itu kan menarik sebenarnya. Harus ada praksi yang meskipun partai nggak lolos ambang batas parlemen tapi ada kursi di DPR gitu. Terutama misalnya yang kita anggap misalnya kasih yang di atas 100.000 misalnya. Ada kursinya di parlemen. Supaya suara rakyat nggak terbuang sia-sia. Seleksi parpolnya di mana? Ya kan seleksi parpol itu kan sebenarnya yang menarik. Apa yang menarik dari seleksi parpol itu kan sebenarnya biar rakyat menilai kan. Kalau sudah dipilih oleh 100.000 orang, kan sebenarnya kan itu terseleksi sebetulnya, nggak perlu lagi seleksi-seleksi lain. Nah, kemudian problemnya kan, ini kan partai-partai hegemoni, mohon maaf ya, partai-partai besar, kan nggak mau kehilangan hegemoni saja. Ya. Mereka ingin menghalau partai-partai baru, jangan masuk dulu lah, karena itu mengganggu eksistensi mereka, kan itu problemnya. Nah, sementara di Amerika Serikat atau di Prancis kemarin saya lihat, kalau di Amerika memang udah hanya 2 partai saja, dia konsisten settle situ. Cuma di Prancis kemarin kan ke Macron itu kan partai baru ya, bisa ngusung presiden dan menang kan gitu, bisa saja. Artinya ada juga waktu bagi rakyat untuk menghukum partai-partai lama, hegemoninya dan seterusnya dengan kehadiran partai baru. Nah, cuma menurut saya kalau usulan kita sebenarnya dari riset-riset kita selama ini kan hanya partai baru itu hanya mencapai 0,25 sampai 2,6%. DPR RI hanya bisa. Jadi untuk mencapai 4% itu kan tertatih-tatih. Perjuangannya maha berat sekali gitu. Apalagi partai yang tidak punya logistik, tidak punya caleg yang kuat, yang punya rekam jejak, yang punya pengalaman. Kecanggihan Golkar kan di situ. Caleg-calegnya itu anak bupati, anak gubernur, anak wali kota. Kemudian logistik kuat, kemudian seleksinya juga kuat. Anak presiden? Anak presiden juga ada di PSI, di Paldo ini kan. Cuma nggak kuat kalau satu orang saja, kan nggak merata kan. Jadi kekuatan ambang batas itu kan dilihat calegnya aja. Kalau calegnya itu layak jual, partai itu lolos ambang batas. Udah, putusan MK kan memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk merubah ambang batas parlemen yang 4% ini kan. Artinya ini bola panas ada di DPR dan pemerintah kan. Nah ini pertarungannya kan seperti apa nanti? Ya nggak mudah, berliku-liku. Karena kan putusan MK ini
bukan meniadakan ambang batas. Bukan, ini justru akan jadi bola panas, bola liar. Bisa dia 1 atau 2%. Saya katakan kalau batas bawah, anggaplah 1% ambang batas parliamentary threshold kita. Batas atas kita buat 2% saja. Itu pasti akan banyak partai baru nanti masuk ke parlemen. Tapi ketika dibuka ini, kotak Pandoranya dibuka, ibaratnya itu bola panas, bisa liar, bahkan bisa 7% jadinya besok. Yang namanya partai besar, partai yang punya hegemoni, nggak ikhlas, nggak ridho, nggak mau ada partai baru, ya jangankan akhirnya 4% jadi 7% jadinya nanti. Karena putusan MK tidak menyebutkan Tidak angka. menyebut angka, putusan MK untuk meninjau ulang, dicermati, dikalkulasi, dihitung ulang. Kalau saya bukan begitu prinsipnya, jangan sampai kita nggak ikhlas suara rakyat terbuang sia-sia. 16 juta suara terbuang sia-sia tidak menjadi kursi di DPR. Kan itu yang men-challenge kita di situ, prinsipal kita di situ, Pak Margi. 16 juta suara nggak punya wakil hari ini di DPR. Ini mau diapain? Nah, kalau bagi saya mau 1%, mau 2%, mau 6%, mau 4%, ya terserah saja. Tapi tolong dipikirkan, jangan sampai perolehan kursi rekapitulasi hari ini itu tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Dan ini kan nanti putusan ini untuk pemilu 2029. Tidak berarti berlaku. dari musim durian, musim rambutan, musim manggis, besok musim apa lagi saya nggak tahu. Karena 2029 masih panjang kan. Iya. Udah Pangi, kemarin ada teman saya nanya gini, ini kok MK putusannya beda ya? Kalau untuk yang usia cawapres kemarin langsung berlaku. Ini pileg kok. Iya, karena kalau itu dilakukan pasti berpolemik ya. Pasti udah curiganya ke partainya Valdo ini, PSI kan. Selalu Pasti dicurigai. Apa aja kita dicurigai. Tapi itu tanda sayang. Tanda sayang. Artinya kecurigaan publik ini untuk siapa lagi? Jangan-jangan kemarin untuk Nggak tahu perasaan Perindo mereka. Gitu. Ya sense of politiknya mungkin bisa Perindo, bisa kayak gitu. Sebelum ke Valdo ya, tapi kalau menurut Uda, ini nanti di Senayan ini arahnya akan berkurang atau bisa nambah dari 4%? Kalau saya mencermati tergantung ya bagaimana kan sebenarnya hegemoni partai papan atas, partai-partai yang di parlemen hari ini kan nggak mau ada partai Kalau baru. marwahnya putusan MK ini sebenarnya ingin menghilangkan, ingin mengurangi itu bagaimana? Kalau menghilangkan, kemarin katanya sinyalnya nggak menghilangkan, tapi katanya ambang batasnya dibuat agak masuk akal. Nah, masuk akal kalau saya hitung sekarang itu paling tinggi batas maksimal itu 2%. 2%. Nah, kemudian batas bawahnya 1%. Itu supaya masuk akal, supaya partai-partai baru ya itu mereka pasti sanggup lah. Sekarang kayak PSI udah 3%, berarti kalau 2% kan udah lolos di ambang batas parlemen. Maka akan menarik besok itu masyarakat akan bisa menghukum partai-partai ini semua. Sehingga akan ada partai yang datang, akan ada partai yang pergi dari parlemen kan gitu. Udah ada kemungkinan nggak akan kembali ketika ambang batas parlemen ini pertama kali diberlakukan di pemilu 2009 sebesar 2,5%? Ada mungkin saja 2,5%. Anggaplah misalnya dulu Hanura lolos, pernah Nasdem lolos, Gerindra pernah lolos, itu kan di angka 2,5 atau 3%. Mohon maaf 3%. Kalau waktu itu dipatok 4% juga Gerindra ini nggak lolos. Pada waktu itu ya, yang pada 2009. momentum 2009. 2014 kan 3,5% ya? 3,5%. Jadi itu 3%. Sehingga Gerindra dapat kesempatan, Nasdem dapat kesempatan, Hanura dapat kesempatan. Setahu saya boleh di cross check 3 partai waktu itu yang lolos. Dengan ambang batas limitasinya kan 3%. Nah, kalau misalnya hari ini 3%, ya PSI juga bisa ada potensi lolos kan. Tapi karena 4%, hasil saya yang sampai sekarang termasuk quick count-nya Voxpol kemarin sudah direntang margin of error di batas atas pun PSI nggak lolos. Dan udah benar diberlakukan untuk pemilu 2029 ya? Benar, sebenarnya menurut saya justru kalau diberlakukan 2024 udah kemarin bicara tentang pelanggaran konstitusi di MK soal umur, ditambah lagi polemik yang ini PSI. Nah, sementara PSI sama Pak Jokowi kan nggak bisa dipisahkan hari ini. Yang satu-satunya partai yang masang fotonya Pak Jokowi kan hanya PSI. Nah, kan itu problematiknya. Nggak ada yang lain.